Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Kier, kita sudah menikah selama sebulan. Kurasa sudah waktunya bagiku untuk pergi ke prefektur di Yuan, kata Xiao Yan dengan lembut, melingkarkan lengannya di pinggang Xiao Qi. Dipeluk oleh Xiao Yan, wajah Xiao Qi langsung memerah, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Meskipun mereka telah menikah selama sebulan, Xiao Qi masih tersipu setiap kali Xiao Yan menyentuhnya. Maka kamu harus menjaga dirimu sendiri. Negara di Yuan tidak kalah berani dari Dizu. Kembalilah lebih cepat. Xiao Qi menatap Xiao Yan dan berkata dengan lemah. Suaranya penuh genit. Mendengarkan kata-kata Xiao Qi, Xiao Yan tidak bisa tidak memikirkan Suner. Ketika dia meninggalkan benua Doqi, Suner mengatakan kepadanya ini. Ketika dia sadar kembali, Xiao Yan tersenyum dan membelai kepala Xiao Qi, dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, aku akan kembali secepat mungkin." Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia memeluk Xiao Qi dengan erat. Setelah beberapa saat, Xiao Yan melepaskan. Aku akan memberitahu kakek dan yang lainnya. Kemudian dia pergi ke samping tempat tidur dan menekan komunikator yang lebih tua. Paula klan Xiao, kakek. Aku siap untuk pergi ke Kaisar Yuanzhou, kata Xiao Yan kepada Xiao Li. Mendengar ini, Xiao Li menatap Xiao Qi yang berada di samping Xiao Yan, sedikit mengernyit, lalu meluruskannya lagi, menghela nafas, dan tersenyum. Dengan kekuatanmu saat ini, itu bukan apa-apa, Xiao Li menginstruksikan. Xiao Yan mengangguk, dan kemudian, sekelompok tetua dan Xiao Qi mengirim Xiao Yan untuk berdiri di pintu masuk klan Xiao. Xiao Yan, hati-hati saat kamu keluar. Ambil resep ini dan praktikkan saat kamu punya waktu. Xiao Long berjalan dan menepuk pundak Xiao Yan, dan menyerahkan beberapa resep kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum, berterima kasih, dan memasukkannya ke dalam ring. Xiao Li datang, memegang sebuah cincin di tangannya, dan berkata kepada Xiao Yan, ada 100.000 koin emas di sini. Bawalah. Bersamamu. Terima kasih kembali kepada Kaisar Iblis Xie. Kali ini pernikahanmu. Kaisar Iblis telah memberi kami cukup wajah klan Xiao kami. Dan juga mengirimi kami banyak biji yang sangat kami butuhkan. Jadi terima kasih banyak. Xiao Li tiba-tiba teringat masalah ini. Kali ini King Haoran memberi klan Xiao hadiah besar. Sebuah cincin penuh biji yang dibutuhkan klan Xiao. Meskipun biji ini tidak banyak berguna bagi keluarga kaya seperti klan Iblis, mereka sangat penting bagi klan Xiao. Kekuatan utama klan Xiao dan Dizu bersaing untuk mendapatkan sumber daya, bukan hanya biji. Oke, aku akan pergi ke Shanghai dulu. Tepat pada waktunya untuk bertanya kepada saudara King tentang situasi di prefektur di Yuan. Xiao Yan mengangguk setuju. Oke, ayo pergi. Jangan khawatir tentang hal-hal di rumah. Dan berhati-hatilah saat keluar. Xiao Li merasa penjelasannya hampir selesai. Kakek, leluhur. Xiao Yan memberi hormat dan mengucapkan selamat tinggal kepada para tetua. Xiao Qi memandang Xiao Yan dengan penuh kasih sayang. Dengan senyum di wajahnya, menahan air matanya, berjalan ke sisi Xiao Yan, dan berbisik, ingatlah untuk kembali lebih awal. Kelompok itu membawa Xiao Yan yang dikirim ke gerbang keluarga setelah Xiao Yan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Dia berbalik dan menunjuk seperti pisau dengan sapuan ringan. Celah ruang gelap muncul, dan di bawah mata semua orang, sosoknya menghilang di balik celah ruang tengah. Xiao Yan bukanlah ikan di kolam. Aku hanya berharap aku tidak pergi seperti patriark. Xiao Li menatap Xiao Yan yang menghilang, dan bergumam di mulutnya, membawa kembali beberapa memori. Wosh, sosok Xiao Yan bolak-balik melalui ruang kosong. Dan kecemerlangan bintang samar muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Dalam benaknya, peta di atas lapisan pemurnian Ki Menara Rovoi Zichen menyala. Xiao Yan mengunci arah. Kekuatan jiwa meledak. Tubuhnya berputar satu persatu dalam jangkauan yang luar biasa. Dan bergegas pergi. Di belakangnya, tinggalkan jejak energi yang panjang. Xiao Yan bolak-balik dengan cepat. Menggunakan kombinasi Sun Po dan Sanqian Leidong. Kecepatannya mencapai tingkat yang menakutkan.
Sekarang kekuatan Xiao Yan sudah bisa bergerak bebas di ruang kosong. Tapi konsumsi di tubuhnya juga besar. Dan perjalanan seperti itu tidak bisa bertahan terlalu lama. Di puncak gunung di persimpangan pegunungan Tianmo dan Kaisar Vena, sosok Xiao Yan muncul dari celah. Bepergian ke titik ini di ruang kosong sudah menjadi batas Xiao Yan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak lagi memikirkannya. Dia menemukan tempat datar dan duduk bersila, memulihkan energi pertempurannya yang habis. Setelah setengah suara, Xiao Yan membuka matanya. Semangat juangnya telah pulih sepenuhnya. Dan dengan lambaian telapak tangannya lagi, dia merobek celah di angkasa dan menyelinap masuk. Sesaat kemudian, sosok Xiao Yan muncul dari celah di atas kota iblis. Memindai sekelilingnya, matanya akhirnya tertuju pada halaman di kejauhan. Xiao Yan bergerak dan terbang menuju halaman. Xiao Yan melangkah ringan dan berjalan perlahan. Haha, saudara Xiao Yan, ini sebenarnya kamu. Xiao Yan baru saja tiba di pintu ketika suara hangat datang dari halaman, dan King Haoran menyambutnya dengan wajah bahagia. Ketika Xiao Yan datang ke kota iblis, King Haoran tidak mendapatkan berita apapun sebelumnya. Tetapi saat Xiao Yan keluar dari celah, King Haoran merasakan aura akrab Xiao Yan, dan segera menyapanya. Xiao Yan menatap King Haoran, sedikit tersenyum. Dia menggenggam tangannya dan menjawab, "Kakak King." "Kakak, pengantin baru tidak ada di rumah untuk menemani menantu mereka. Bagaimana kamu bisa datang ke tempat kakak laki-lakiku ketika kamu punya waktu?" "Haha, ayo masuk dan duduk dulu." King Haoran menggoda, dan mengundang Xiao Yan masuk. "Saudara King, saya akan pergi ke prefektur di Yuan. Dan saya akan melakukan perjalanan khusus untuk berterima kasih atas hadiah yang Anda berikan kepada klan Xiao," kata Xiao Yan kepada King Haoran sambil berjalan. "Biji itu, ini masalah sepele, tidak berguna bagiku untuk menahannya. Mengapa kamu harus begitu sinis? Ayo, duduk, duduk." Ketika mereka sampai di aula, King Haoran buru-buru memanggil Xiao Yan untuk duduk. Begitu Xiao Yan duduk, secangkir teh harum disajikan, dan aromanya tetap samar. "Mengapa? Saudaraku pergi ke negara bagian di Yuan. Klan iblis darah berada di tepi negara bagian di Yuan. Jadi King Haoran secara alami akrab dengan negara bagian di Yuan. Aku akan menemukan klan Yao. Apakah saudara King tahu bagaimana menemukan klan Yao?" Xiao Yan tiba-tiba berpikir bahwa dengan kemampuan King Haoran, dia mungkin dapat mengetahui beberapa informasi tentang klan Yao. "Mengapa kamu mencari klan obat?" "Ingin belajar cara memurnikan obat. Saya memiliki banyak ahli dalam memurnikan obat. Dan saya tidak lebih buruk dari para tetua klan obat." "Mengapa pergi ke klan obat?" tanya King Haoran bingung. Kekuatan jiwa iblis adalah yang terkuat di antara tiga ras manusia, iblis dan monster. Secara alami, alkemis iblis tidak akan lemah. Bahkan dapat dikatakan bahwa alkemis teratas di daratan saat ini didominasi oleh iblis. Proporsinya jauh lebih besar daripada ras manusia. Ini bukan belajar memurnikan obat. Saya mendengar bahwa klan obat memiliki cara untuk menghidupkan kembali orang dengan hanya sedikit kekuatan jiwa yang tersisa. Salah satu leluhur saya di benua Douqi pernah membantu saya meningkatkan Doudi, menyebabkan jiwa menghilang. Saya selalu memikirkannya, rasa bersalah. Jadi saya berharap untuk menghidupkan kembali leluhur. Xiao Yan menjelaskan kepada King Haoran. Jadi begitu, memang benar bahwa hanya klan Yao yang memiliki metode ini. Saya juga pernah mendengarnya. Dikatakan bahwa harta misterius klan Yao memiliki efek ini. Tidak sulit menemukan klan Yao, Anda dapat menemukannya di kota Juxi. Tetapi, mungkin sulit untuk mendapatkan benda itu. Dikatakan bahwa banyak orang telah mencari benda ini. Tetapi mereka semua kembali dengan sia-sia. Berbicara tentang keluarga Yao, King Haoran tidak bisa menahan cemberut. Klan obat dianggap sebagai kekuatan paling rumit di antara umat manusia. Kota Juxi. Xiao Yan mau tidak mau bertanya ketika dia mendengar nama ini untuk pertama kalinya. Oh, kota Juxi adalah sebuah kota di Kaisar Yuanzhou. Dan semua kekuatan di daratan memiliki organisasi di sana. King Haoran memperkenalkan pada Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendengar bahwa semua kekuatan di daratan memiliki organisasi di kota Juxi, dia tidak bisa menahan nafas.
Bukankah kota Juxi ini adalah pusat kota benua Doudi? Kakak King, ceritakan padaku tentang situasi di kota Juxi. Xiao Yan menjadi sangat penasaran. Aku benar-benar harus memberitahumu. Kalau tidak, dengan kekuatanmu saat ini, aku benar-benar khawatir pergi ke kota Juxi. Aku benar-benar khawatir. Izinkan aku memperkenalkanmu pada kekuatan utama di Yuanzhu. Setelah selesai berbicara, jadi dia memerintahkan seseorang untuk mendapatkan peta di Yuanzhu. Kakak King, mengapa kamu tidak melihat Nona Muer? Xiao Yan bertanya dengan santai. Di Juxi Great Forest, ada semua jenis monster aneh yang tidak bisa dilihat di luar. Ada juga bunga dan tanaman langka yang tak terhitung jumlahnya. Dan ada juga semua jenis harta langka dan tak tertandingi dengan fungsi berbeda. Dan bahkan 3 hal aneh. Tapi hutan raksasa-raksasa juga penuh dengan bahaya. Monster di dalam. Yang terendah. Juga monster bintang 5. Dan mereka muncul berkelompok. Jarang bertindak sendiri. Yang terkuat bahkan memiliki kekuatan kaisar pertempuran puncak bintang 7. Terlebih lagi, pembunuhan antar manusia bahkan lebih mengerikan daripada ancaman monster. Namun, untuk memasuki hutan besar Juxi untuk berburu harta karun, kekuatan saja tidak cukup. Dan keberuntungan manusia super dan menantang surga juga diperlukan. Tanpa keberuntungan, tidak jauh berbeda dengan berlatih di luar, tetapi bahkan lebih berbahaya. Antara cincin dalam dan luar adalah kota. Kota ini dibagi menjadi 6 distrik menurut kekuatannya. Jarak antar distrik sangat jauh, dan hanya dapat dicapai dengan teleportasi melalui lubang cacing. Lubang cacing di kota Juxi adalah lubang cacing tercanggih di benua Doudi. Kecepatan transmisinya sangat cepat. Dikatakan 100 kali lebih cepat dari lubang cacing biasa. Tentu saja juga menghabiskan energi paling banyak. Namun meski begitu, dibutuhkan waktu 1 jam untuk transmisi Wonghole antar perkotaan terjauh. Bisa dibayangkan betapa besarnya kota ini. Kota Juxi bukan hanya kota terbesar, tetapi juga kota paling makmur. Ada segala macam fasilitas dan layanan di kota. Dan semua kekuatan besar berkumpul di sini. Pertempuran dilarang keras di kota kecuali medan duel. Pinggiran kota berbentuk cincin ini dikelilingi oleh pegunungan, yaitu Pegunungan Binan, Pegunungan Yunsen, dan Dimai. Ketiga gunung ini masing-masing ditempati oleh ras manusia, ras monster, dan ras iblis. Tidak berlebihan jika dikatakan begitu. Mereka adalah wilayah dari 3 ras utama. Di antara mereka, binatang ajaib di Pegunungan Binan sedikit lebih tinggi daripada di Pegunungan Yunsen. Dan yang ada di garis kaisar adalah yang terendah. Hampir semua pasukan yang lebih besar memiliki institusi yang ditempatkan di kota Juxi. Membuat berbagai kekuatan di kota Juxi bercampur menjadi satu. Dan jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Tentunya di antara mereka ada 6 kekuatan besar yang lebih menonjol kekuatannya. Yaitu peringkat pertama dan kedua. Yang ketiga adalah ras manusia, ras iblis dan ras iblis. Ketiga kekuatan dasar ini menutupi seluruh benua. Dapat dikatakan bahwa semua kekuatan di seluruh benua terdiri dari 3 kekuatan utama ini. Setelah bencana kuno, iblis ditindas dengan berbagai cara. Tidak hanya jumlah orang yang naik ke benua Doudi dibatasi, tetapi persyaratan kekuatan fisik juga ditingkatkan untuk maju ke Doudi bintang 5, yang memiliki kekuatan besar, berdampak pada iblis dengan kekuatan fisik terlemah. Ditambah hilangnya Blood Demon Order menyebabkan seluruh klan iblis terfragmentasi, sehingga kekuatan klan iblis saat ini relatif paling lemah di antara 3 kekuatan utama. Karena jatuhnya orang suci dalam malapetaka, Yaosu kekurangan nafas orang suci, yang membuat kemajuan peningkatan kekuatan fisik Yaosu saat ini menjadi lambat, sehingga kekuatannya tidak menonjol. Jumlah ras manusia adalah yang terbesar, dan mereka pulih paling cepat setelah bencana, sehingga saat ini mereka adalah yang terkuat. Keempat, Pil Palace. Kekuatan ini diketahui semua orang di daratan, dan mengumpulkan sebagian besar alkemis top di benua Doudi. Karena status khusus dan pengaruh apoteker, kekuatan Dandian jauh lebih kuat daripada yang terlihat di permukaan, dan kekuatannya tak terduga. Karena keunggulan iblis dalam kekuatan jiwa, dan keunggulan ras manusia di api langit, hampir semua alkemis teratas dalam alkimia berasal dari iblis dan manusia. Kelima, aliansi bisnis. Seperti namanya, adalah aliansi bisnis.
Jangan remehkan aliansi bisnis ini. Ia memiliki banyak talenta. Kecuali pil yang dikendalikan oleh Dandian. Aliansi bisnis ini hampir menguasai peredaran barang dan perdagangan sumber daya di seluruh benua. Dan terdapat cabang aliansi bisnis di hampir setiap sudut daratan. Dapat dikatakan bahwa aliansi pedagang mengendalikan jalur kehidupan ekonomi seluruh benua Dohudi dan memiliki kekuatan ekonomi yang kuat. Aliansi bisnis bersama-sama dibentuk oleh ras manusia, ras iblis, dan 3 kekuatan utama. Keenam, aliansi bayangan. Aliansi yang sangat khusus, berspesialisasi dalam memata-matai berita dan menerima pekerjaan untuk kegiatan pembunuhan. Beritanya menyebar ke segala penjuru, dan efisiensinya sangat tinggi. Hampir tidak ada berita yang tidak bisa ditemukan tentunya, kecuali berita tentang 3 hal aneh. Tingkat keberhasilan pembunuhannya juga sangat tinggi, belum lagi kekuatan si pembunuh, dan dia sangat profesional. Yang paling terkenal adalah perintah pembunuhan yang dikeluarkan oleh aliansi bayangan. Menurut target pembunuhan yang berbeda dan tingkat kesulitan pembunuhan, itu dibagi menjadi 4 tingkat, perintah pembunuhan kuning, perintah pembunuhan misterius, perintah pembunuhan bumi dan perintah pembunuhan surgawi. Setiap perintah pembunuhan hanya dieksekusi sekali. Jika gagal, perintah pembunuhan akan ditingkatkan. Dan jika perintah pembunuhan surgawi masih gagal, perintah itu akan ditinggalkan selamanya. Namun, sejauh ini, belum ada preseden kegagalan perintah pembunuhan surgawi. Aliansi bayangan sangat misterius. Tidak ada yang tahu siapa pemimpin mereka. Setiap kali pembunuh mereka melakukan misi, dia memakai kerudung hitam. Begitu misi gagal, dia mundur sepenuhnya atau bunuh diri tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Liga Bayangan membutuhkan uang untuk melakukan sesuatu. Selama Anda membayar, Anda dapat melakukan transaksi apapun dengan Liga Bayangan yang dapat mereka lakukan. Tentu saja, biayanya juga sangat mahal. King Haoran menandai posisi spesifik dari 6 kekuatan utama ini di kota Juxi dengan sangat jelas untuk Xiaoyan. Pada saat yang sama, dia juga menandai perkiraan lokasi klan Yao di kota Juxi, yang berada di wilayah pengaruh ras manusia. Xiaoyan dengan kuat mengingat posisi ini di benaknya, jadi dia mungkin bisa menyelamatkan hidupnya di saat krisis. Bahkan dengan peta, Xiaoyan terpana dengan ukuran kota Juxi. Bahkan jika dia tahu perkiraan lokasi kota sebesar itu, akan membutuhkan banyak waktu untuk menemukan keluarga Yao, yang membuat Xiaoyan cukup pusing. Untungnya, lokasi keluarga klan Yao berada di pegunungan Binan klan manusia, jadi tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Xiaoyan menghela nafas lega. Oke, situasi umumnya seperti ini. King Haoran memberitahu Xiaoyan sekitar 1 jam sebelum dia selesai menjelaskan situasi umum prefektur di Yuan dan kota Juxi kepada Xiaoyan. Pada saat yang sama ketika King Haoran sedang menjelaskan situasi umum prefektur di Yuan dan kota Juxi kepada Xiaoyan, di luar aula, lelaki tua berambut merah itu hendak pergi setelah mengantarkan peta. King Muer baru saja memasuki halaman, dan mendengar suara King Haoran berbicara dengan seseorang yang samar-samar di aula, dan hendak mencari tahu. Ketika dia melihat sekilas pria tua berambut merah itu, Ying Lao, tunggu. King Muer memanggil pria tua Ying Lao yang berambut merah berhenti, menoleh dan melihat King Muer yang melambai padanya, dan berjalan perlahan dengan ketidakberdayaan di matanya. Dengan siapa kakakku berbicara? King Muer bertanya pada Ying Lao. Nona Hui. Patriark sedang berbicara dengan Xiaoyan. Penatua Ying menjawab dengan hormat. Xiaoyan, kapan pembohong kecil itu datang? Untuk apa dia datang? King Muyu mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata itu, dan bertanya dengan suara berderak. Tidak lama setelah saya datang ke sini, Patriark hanya meminta saya untuk mengambil peta Kaisar Zhang Yuanzhu dan kota Juxi dan masuk. Penatua Ying buru-buru menjawab. Kota Juxi. King Muer memutar matanya yang berair. Dengan siapa dia datang? Tanya Ying Lao lagi. Dia datang sendirian. Jawab Penatua Ying. Seseorang. Kota Juxi. King Muer memutar matanya beberapa kali lagi. Sudut mulutnya berkedut. Dan dia tersenyum jahat. Dan berkata pada dirinya sendiri, aku mengerti. Kemudian dia berbalik dan berlari keluar dari halaman. Pria tua berambut merah itu memandang King Muer yang sedang berlari pergi. Lalu melihat kembali ke aula. Ekspresi halus muncul di wajah tuanya. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dan berjalan menuju kedalaman halaman dengan tangan di belakang punggungnya. Di aula. Setelah Xiaoyan mengetahui tentang situasi umum Kaisar Yuanzhu dan kota Juxi dan distribusi pasukan secara umum, dia mengobrol sebentar dengan King Haoran melihat langit.
Hari sudah larut. Jadi dia bangun dan mengucapkan selamat tinggal ke King Haoran. Kakak King, sudah larut. Aku harus pergi. Dilihat dari peta, perjalanan ke kota Juxi sangat panjang. Bahkan jika terus mengemudi, akan memakan waktu beberapa hari untuk mencapai area terluar. Selain itu, Xiao Yan tidak dapat melakukan perjalanan melalui celah di ruang angkasa untuk waktu yang lama. Saya khawatir kota Juxi akan memakan waktu lebih lama. Jelas tidak berharap Xiao Yan pergi begitu cepat. King Haoran berdiri, memandang langit yang hampir senja, sedikit khawatir, dan berkata kepada Xiao Yan, ada banyak monster di pembuluh darah Kaisar. Dengan kekuatan Kaisar Petarung Bintang 3, saya khawatir Anda akan menemui banyak kesulitan, dan akan memakan waktu setidaknya setengah bulan untuk pergi ke kota Juxi dengan berjalan kaki di sini tanpa bahaya. Mengapa Anda tidak beristirahat di rumah saudara Wei hari ini, lalu bawa burung terbang dari ibu kota untuk pergi ke sana besok? Itu sangat aman. Bagaimana menurutmu saudara? King Haoran mengkhawatirkan Xiao Yan, dan berjalan dari kota ajaib ke kota Juxi, dan memiliki untuk melewati pembuluh darah Kaisar yang penuh dengan monster dengan kekuatan Xiao Yan sebagai Kaisar Petarung Bintang 3. Kesulitannya tidak biasa besar, dan hidupnya mungkin dalam bahaya kapan saja. King Haoran tentu saja tidak ingin sesuatu terjadi pada Xiao Yan. Orang biasa pergi dari ibu kota sihir ke kota Juxi, pada dasarnya dengan menerbangkan burung. Burung adalah alat transportasi yang relatif umum di beberapa tempat kecil, meskipun kecepatannya tidak secepat lubang cacing, tetapi sangat aman, jelas King Haoran. Mendengar ini, Xiao Yan berpikir sejenak. Memang, dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin bisa bergerak bebas di Dizu, tapi dia harus berhati-hati di Diwanzu. Di garis Kaisar, meskipun tidak ada binatang semu dari tingkat bintang 6, dan jumlah monster bintang 5 sama langkanya dengan bulu, monster bintang 4 ada di mana-mana. Hanya mengandalkan kekuatan Dou di bintang 3, yang hampir berada di dasar prefektur di Yuan, sangat sulit untuk mengalahkan monster bintang 4. Pada akhirnya, Xiao Yan mengangguk dan setuju. Oke, saya baru saja mendengar apa yang dikatakan kakak. King Haoran tertawa. Haha, bagus. Kami dua bersaudara tidak akan mabuk malam ini. Perjamuan belum siap. King Haoran dan Xiao Yan terus mengobrol. Saudara-saudara pergi ke kota Juxi terlebih dahulu untuk mengenalnya. Dalam beberapa hari, akan ada Grand Palace of Pills, dan saya juga akan pergi ke kota Juxi. Saat itu, kita bisa berkumpul lagi, kata King Haoran ke Xiao Yan. Festival Istana Pil. Mata Xiao Yan berbinar, lalu meredup dalam sekejap. Festival Istana Pil pasti penuh dengan orang-orang kuat, dengan keterampilan alkimia saat ini yang bahkan tidak dianggap sebagai pangkat kaisar. Dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk ikut. Perubahan ekspresi Xiao Yan secara alami tidak luput dari mata King Haoran. Apa? Saudara Xiao Yan juga mencoba-coba obat penyulingan. Petik 2. Hanya disempurnakan sekali. Apakah pemurniannya berhasil? King Haoran bertanya dengan penuh minat. Xiao Yan mengangguk. Sukses adalah sukses. Tapi aku belum mempraktikkannya sejak saat itu. Jadi aku tidak berani mengatakan bahwa aku adalah kaisar peringkat pertama. Mata King Haoran tiba-tiba berkobar. Sukses sekali. Hahaha. Kakak adalah sangat berbakat dalam memurnikan obat. Saudara King dipuji secara tidak masuk akal. Xiao Yan sedikit malu dengan senyum King Haoran. Hei, saudaraku, aku tidak tahu. Tidak mudah untuk berhasil menyempurnakan pil abadi untuk pertama kalinya. King Haoran tidak bisa tidak melihat Xiao Yan lagi di dalam hatinya. Dia berhasil menyempurnakan pil abadi untuk pertama kali. Itu dapat dianggap sebagai pil yang sulit. Dan itu bukan karena keberuntungan, yang menunjukkan bahwa Xiao Yan memiliki bakat yang sangat baik untuk memurnikan obat. Masih banyak waktu sebelum pertemuan akbar Istana Alkimia. Ada banyak bahan obat yang bisa dibeli di kota Juxi. Saudara meluangkan waktu untuk memurnikan dan memurnikan ramuan. Saya yakin kekuatannya akan meningkat pesat, dan mungkin kita bisa mengejar pertemuan alkimia. King Haoran menyemangati dengan Xiao Yan. Mari kita lihat kapan saatnya tiba. Xiao Yan tersenyum masam, mengetahui bahwa tingkat obat pemurniannya sangat rendah. King Haoran tidak lebih dari menyemangati dirinya sendiri. Namun, dorongan King Haoran mendorong Xiao Yan, dan Xiao Yan juga diam-diam mengambil keputusan saat ini. Dia harus berusaha untuk meningkatkan keterampilan alkimia sebelum pertemuan akbar Istana Pil. Oke, itu saja. Saya pasti akan memberitahu saudara laki-laki saya ketika saatnya tiba. Oke, ayo minum, kata King Haoran dan berdiri. Saat ini jamuan makan sudah diatur. Setelah keduanya duduk,
Mereka mulai minum dengan bebas dan banyak mengobrol. Xiao Yan juga cukup tersentuh hatinya. Kepribadian King Haoran. Saya khawatir hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Kasih sayang Xiao Yan untuk King Haoran juga sedikit meningkat. Setelah mengobrol dengan King Haoran, Xiao Yan tidak kembali ke kamar sampai larut malam. Begitu kembali ke kamar, Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur, menarik napas dalam-dalam, mengedarkan dokinya, membubarkan semua alkohol di tubuhnya, dan memasuki kondisi kultivasi. Pada awalnya, Xiao Yan hanya mengedarkan energi juangnya dengan kecepatan biasa perlahan-lahan. Saat pikiran Xiao Yan menjadi halus, aliran energi juangnya secara bertahap menjadi lebih cepat, dan energi dunia sekitarnya dengan cepat mengembun ke arah Xiao Yan. Malam berlalu begitu sunyi. Keesokan paginya, Xiao Yan, yang sedang duduk bersila di tempat tidur, menghembuskan napas panjang dari udara keruh, dan perlahan membuka matanya. Ada lampu warna-warni yang bersinar di matanya, yang terlihat sangat aneh, dan cahayanya berkedip-kedip beberapa saat, perlahan tenggelam ke kedalaman mata. Xiao Yan berdiri, meregangkan otot dan tulangnya, merasakan jejak doki di tubuhnya, dan bergumam sendirian, asal Ki Kaisar di negara bagian di Yuan memang jauh lebih kaya daripada di Dizu. Setelah malam pelatihan, Xiao Yan menemukan bahwa ketika berlatih di negara bagian di Yuan, kecepatan kultivasi mungkin 2 atau 3 kali lebih tinggi daripada di Dizu. Adalah tempat perkelahian terjadi sepanjang tahun. Jadi asal-usul Kaisar begitu kuat. Xiao Yan keluar dari kamar dan berjalan menuju aula, dan melihat sosok King Haoran dari kejauhan, seolah-olah dia sudah lama menunggu Xiao Yan. Xiao Yan berjalan sambil tersenyum. Kakak King, ini sangat awal. Ini buang-buang minuman. Aku hampir melupakan sesuatu. Tahun-tahun rata-rata, ini adalah peta. Ini telah diwariskan dari zaman kuno. Itu seharusnya peta yang menandai lokasi 3 benda aneh. Kami telah mencarinya beberapa kali berdasarkan peta selama puluhan ribu tahun. Tetapi kami memilikinya gagal pada akhirnya. Dan setahu saya, ada lebih dari 1 salinan peta ini. Semuanya sama. Semua orang meragukan keasliannya. Tetapi menurut perasaan saya, itu seharusnya benar. Tetapi saya tidak tahu mengapa. Dan saya tidak dapat menemukannya. Saudaraku, Anda memiliki banyak keberuntungan. Mungkin benar Anda berguna, ambillah. King Haoran menyerahkan peta kulit domba itu kepada Xiao Yan. Xiao Yan mencium bahwa itu mungkin peta 3 keajaiban. Matanya terkejut, dan dia mengambilnya dengan hati-hati, dengan fokus pada peta kulit domba. King Haoran tertawa, akan ada peluang untuk melihat di masa depan. Ayo pergi, King Haoran berkata. Xiao Yan meletakkan peta ke dalam ring, mengikuti King Haoran, dan keduanya berjalan keluar dari kompleks berdampingan. Pagi-pagi sekali, kota iblis sudah penuh dengan orang. Kebanyakan dari mereka dilengkapi dengan senjata, dan sepertinya mereka semua pergi ke Dimai untuk berlatih. Modu lebih terlihat seperti stasiun pasokan bagi mereka yang akan mengalami silsilah kaisar. Sambil mengobrol dan tertawa, keduanya datang ke tempat orang berkumpul. Ada platform batu biru, tingginya sekitar 10 kaki, dengan suasana pedesaan. Pasti kantor pendaftaran Asuka. Di peron, seorang gadis cantik dan seorang wanita berjubah merah sedang sibuk. King Haoran berjalan bersama Xiao Yan. Ketika semua orang melihat King Haoran, mereka secara otomatis menyingkir. Mata mereka berbinar dengan kekaguman dan kekaguman. Di kota iblis, King Haoran dapat dikatakan terkenal, terutama ketika dia baru-baru ini mengumumkan kepada semua orang di ras iblis bahwa dia diangkat sebagai Kaisar Iblis. Saya tidak ingin melihat sikap Kaisar Iblis. Bahkan di Shanghai, tidak semua orang cukup beruntung untuk bertemu King Haoran. Gadis cantik itu juga mengenal King Haoran, dan ada ekspresi kagum di matanya, melihat King Haoran yang maju. Dia dengan cepat bertanya dengan hormat, "Mau kemana, tuanku?" "Kakak ini, temukan burung terbang terbaik dan duduk sendiri," perintah King Haoran dengan sopan dan bukannya tanpa martabat. Gadis cantik itu mendengar perintah itu, buru-buru mengangguk, dan membisikkan beberapa kata kepada wanita berjubah merah di sampingnya. Wajah wanita berjubah merah sedikit berubah. Dia tampak sedikit enggan. Dan kemudian, gadis cantik itu mendatanginya lagi dan mengucapkan beberapa patah kata. Wajah wanita berjubah merah itu berubah drastis. Dia berjalan ke arah King Haoran dan Xiao Yan terburu-buru, membungkuk dan berkata dengan hormat, "Aku tidak tahu apakah Tuan Kaisar Iblis yang datang. Tolong maafkan aku. Lupakan saja. Aku tidak menyalahkanmu."
Pimpin jalan, kata King Haoran kepada wanita berjubah merah dengan ringan. Tuanku, tolong ikuti saya. Wanita berjubah merah itu berkata dengan hormat lagi, dan kemudian memimpin King Haoran dan Xiao Yan menuju tempat kerumunan berkumpul. Melewati kerumunan, sederet sosok besar muncul di garis pandang Xiao Yan. Melihat sekeliling, mereka semua jenis burung dan binatang buas. Level monster terbang ini tidak tinggi, dan yang tertinggi tidak lebih dari monster bintang 3, tetapi mereka memiliki kepribadian yang lembut. Meskipun sangat besar, kecepatan terbangnya sangat cepat. Mereka secara khusus dijinakkan dan digunakan sebagai kendaraan untuk ditunggangi orang. Wanita berjubah merah memimpin King Haoran dan Xiao Yan ke burung atau binatang yang tidak terlalu besar. Dari sosok burung dan binatang yang ramping, seseorang dapat dengan jelas merasakan kecepatan yang pasti mencengangkan. Jenis burung dan binatang ini disebut burung Jiou di antara semua monster terbang. Meskipun ukurannya paling kecil, itu adalah yang tercepat. Tuanku, ini adalah burung yang sangat pendiam, dan saya baru saja masuk. Kecepatannya paling cepat di antara semua burung terbang dan monster yang terbang sendirian. Ada seorang tamu yang memesan, tetapi karena ini adalah teman dari Tuan, tentu saja saya biarkan dulu. Temanmu ada di kapal. Wanita berjubah merah itu sangat pintar, dan dia menjelaskan dengan jelas keengganan yang ditunjukkan barusan dalam beberapa kalimat. King Haoran tersenyum dan mengangguk. Bagaimana bisnisnya? Dia bertanya pada wanita berjubah merah itu. Ekspresi wanita berjubah merah itu tiba-tiba menjadi bersemangat, tanpa mengabaikan sedikit pun, katanya dengan tergesa-gesa. Baru-baru ini, bisnisnya sangat bagus. Sejak tuanmu mengumumkan penunjukannya sebagai Kaisar Iblis, ada lebih banyak orang yang datang dan pergi di kota Iblis, dan tidak ada yang berani memprovokasi kita. Bahkan pedagang yang menjual burung dan monster menjual kami dengan harga yang jauh lebih rendah dari sebelumnya. Kami baru-baru ini memperkenalkan banyak burung baru, dan bisnisnya semakin makmur. Departemen burung ini adalah industri klan Gorevien, dan juga merupakan sumber penghasilan untuk klan Gorevien. King Haoran secara alami perlu peduli tentang itu. Mendengar bahwa bisnisnya mulai booming baru-baru ini, King Haoran mengangguk puas. Oke, saudaraku, aku hanya bisa mengirimmu ke sini. Nikmati perjalanannya. King Haoran kemudian berbalik dan menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, terima kasih, Saudara King. Xiao Yan akan mengucapkan selamat tinggal. Xiao Yan menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih, lalu berbalik dan menaiki Jiou Bird. Setelah beberapa saat, burung yang sangat terpencil itu terbang perlahan, dengan sangat mulus. Meskipun monster terbang terkecil, punggungnya masih besar dibandingkan dengan Xiao Yan. Di punggung burung, di antara sayap dan leher burung, duduk seorang pelatih hewan yang bertanggung jawab atas lintasan. Tempat tidur untuk istirahat saat berkuda dirancang dengan sangat cermat. King Haoran melihat burung Jiou yang perlahan lepas landas, tersenyum dan melambai ke Xiao Yan, lalu berjalan menuju kompleks klan iblis darah dengan tangan di belakang punggungnya. Menurut narasi King Haoran, dibutuhkan setidaknya 1 minggu untuk membawa burung terbang itu ke kota Juxi. Selama periode waktu ini, Xiao Yan secara alami tidak akan melepaskannya, dan berencana untuk berlatih kultivasi. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur, menyipitkan matanya sedikit. Kekuatan jiwanya menyapu ruangan, dan melihat tidak ada yang aneh, dia menempatkan batasan lain di ruangan itu. Saat pacaran, Xiao Yan selalu menjaga hati yang waspada, yang merupakan kebiasaan yang telah ia kembangkan selama beberapa dekade. Xiao Yan menjadi tenang, tatapannya dengan santai menyapu cincin pegangannya. Sejak Xiao Yan datang ke benua Doudi, dia menjalani kehidupan yang kompak. Dan dia hanya memanfaatkan burung terbang untuk memilah apa yang telah dia peroleh selama periode waktu ini. Pikiran Xiao Yan terkonsentrasi, dan kekuatan jiwa dilepaskan, menyapu ke dalam ring. Di cincin Xiao Yan, ada banyak barang rumit. Xiao Yan pertama-tama membersihkan barang-barang di benua Douqi, lalu mengurutkannya ke dalam kategori yang berbeda, dan menumpuknya di sudut. Kekuatan jiwa Xiao Yan kemudian menyapu 2 objek yang berkilauan, yang merupakan inti sihir bintang 1 dari rubah iblis yang dibunuh oleh Xiao Yan di pegunungan Tianmo dan inti sihir bintang 6 yang tidak terserap yang diberikan oleh King Haoran. Dengan pikiran, Xiao Yan membalik telapak tangannya, dan inti sihir bintang itu muncul di tangan Xiao Yan. Kabut darah samar muncul dari telapak tangan Xiao Yan, dan inti sihir bintang kecil di telapak tangannya langsung berubah menjadi sinar cahaya, langsung terintegrasi ke dalam tubuh Xiao Yan. Dan inti sihir bintang 6 Xiao Yan tidak berniat untuk menyerapnya, hanya butuh seminggu untuk pergi ke kota Juxi,
Jelas tidak cukup waktu untuk menyerap inti sihir bintang 6. Kemudian pikiran Xiao Yan beralih ke sosok besar, yang merupakan mayat monster duri baja raksasa yang terbunuh di gerombolan monster belum lama ini. Aku tidak tahu berapa harga mayat monster bintang 4. Xiao Yan bergumam. Mayat monster bintang 4 mungkin bernilai uang. Xiao Yan tidak tahu bahwa di kota Juxi, mayat monster bintang 4 tidak seberharga yang dia bayangkan. Hanya sekitar 100 koin pola naga. Pikiran Xiao Yan tidak bertahan lama di tubuh monster bintang 4, dan segera pindah ke kuali besar. Kuali obat ini adalah kuali Yanmu yang diberikan kepada Xiao Yan oleh Kaisar Iblis Tua. Xiao Yan menggunakan tripod Yanmu untuk memurnikan eliksir, dan kemanjurannya tidak diragukan lagi sangat luar biasa. Tidak heran Kaisar Iblis Tua menyebutnya sebagai alat ajaib untuk memurnikan eliksir. Lalu ada 2 tumpukan resep di sebelah tripod Yanmu. 1 tumpukan diberikan oleh Xiao Long, dan tumpukan lainnya diberikan oleh Kaisar Iblis Tua. Xiao Yan melirik resep yang diberikan oleh Xiao Long. Jumlahnya tidak banyak, dan semuanya relatif rendah. Pikiran Xiao Yan terkunci pada setumpuk resep yang diberikan oleh Kaisar Iblis Tua koleksi seumur hidup Kaisar Iblis Tua. Bahkan resep yang dikatakan tak tertandingi di zaman kuno. Kejutan macam apa yang akan dibawanya ke Xiao Yan? Penuh rasa ingin tahu dengan harapan, Xiao Yan membalik telapak tangannya dan mengeluarkan resep dari cincin penyimpanan. Begitu resep ada di tangan, aroma obat yang sangat memikat masuk ke indera penciuman Xiao Yan. Mata Xiao Yan menelusuri kekuatan jiwa satu per satu. King Ling Ye, 1 baris. Langsung mengisi ulang semua pertempuran Ki dari Doudi bintang 2. Pangkat kedua Kaisar, 2 baris. Langsung mengisi semua Doki dari Doudi bintang 3. Pangkat ketiga Kaisar, 3 baris. Secara instan mengembalikan semua Doki dari Doudi bintang 4. Tingkat keempat Kaisar. Lalu ada bahan obat dan langkah spesifik yang diperlukan untuk memurnikan cairan Qingling. Dan ada komentar di bagian bawah. Karya Kaisar yang paling dibanggakan. Karya jenius. Xiao Yan terus melihat gambar berikutnya. Pil Sueki, 10 pil perawatan darurat. 1 pola. Tingkat kedua Kaisar. 2 pola. Tingkat ketiga Kaisar. Petik 2. Setelah bahan obat dan langkah-langkahnya, ada komentar lain, ide bagus. Selanjutnya, The Gale Pill, yang secara instan dapat meningkatkan kecepatan gerakan. Tingkat ketiga dari Kaisar. Komentar, orang-orang dari umat manusia ingin menggunakan ini untuk melarikan diri. Disita. Melihat ke bawah 1 per 1, pil Huntian dapat langsung meningkatkan kekuatan dengan margin yang besar, tetapi memiliki gejala sisa yang serius. Setelah efek obat, kekuatannya berkurang hingga 80%, dan akan pulih setelah 1 jam. Tingkat keempat dari Kaisar. Catatan, resep yang bagus untuk berjudi. Pil pemakan jiwa dapat menghapus jejak pemakan jiwa. Pangkat keempat Kaisar. Petik 2. Catatan, ini akan diumumkan setelah penyatuan daratan. Pil gaib. Bisa tidak terlihat, tetapi tidak bisa bergerak. Tingkat keempat Kaisar. Petik 2. Catatan, alat pamungkas untuk orang Yin dan melarikan diri. Pil hati ungu. Dapat sangat melemahkan kekuatan bintang 5 kesengsaraan Kaisar dan bencana guntur kelima. Tingkat kelima Kaisar. Mengolah pil sumsum. Digunakan untuk merendam tubuh. Memiliki efek mencuci tendon dan memotong tulang. Memodifikasi esensi, dan memperkuat tubuh. Tingkat kelima Kaisar. Komentar, setiap orang yang tahu akan mati, kecuali Kaisar ini. Pil peremajaan bisa membuat orang lebih muda. Kelas 5 Kaisar. Petik 2. Catatan, manusia suka mempelajari ini, tetapi wanita menyukainya. Bunga kehidupan dapat menghidupkan kembali orang mati, memulihkan kekuatan, dan kelahiran kembali dari nirwana. Kelas 6 Kaisar. Petik 2. Komentar, itu resep yang bagus, tapi tidak terlalu berguna. Resep ini berkisar dari tingkat rendah ke tingkat tinggi, dengan berbagai fungsi dan segala macam hal aneh. Komentarnya jelas dalam nada Kaisar Iblis Tua. Tetapi dengan tingkat pemurnian obat dan pengalaman Xiao Yan saat ini di benua Doudi, secara alami tidak mungkin untuk menilai apakah mereka baik atau buruk berdasarkan komentar. Tetapi karena itu adalah Kaisar Iblis Tua yang dikumpulkan sepanjang hidupnya, itu pasti tidak buruk. Sama seperti Xiao Yan sedang menelusuri resep-resep ini, sebuah suara, muncul di benak Xiao Yan, dan segera ruang di sekitarnya bergetar. Sinar cahaya melayang keluar dari cincin Xiao Yan, dan sosok Zhan Lao perlahan terbentuk di udara. Mata Old Zhan bersinar keemasan. Dia mengulurkan tangan dan meraih resep di tangan Xiao Yan,
membolak-baliknya dengan cepat, tidak bisa menahan kegembiraannya. Zantua, ada apa denganmu? Xiao Yan menatap Zantua yang bersemangat dan bertanya dengan bingung. Xiao Yan secara alami sangat terkejut bahwa Lao Zhan biasanya tidak meninggalkan menara karena tidak ada hal penting yang harus dilakukan. Sekarang dia muncul dengan gegabah dan benar-benar kehilangan ketenangannya yang biasa. Xiao Yan tentu saja sangat terkejut. Lao Zhan sepertinya tidak mendengar kata-kata Xiao Yan sama sekali. Matanya tidak pernah meninggalkan resep di tangannya. Dan dia membolak-baliknya satu persatu dengan tangan yang sedikit gemetar. Resep yang bagus. Resep yang bagus. Seperti yang diharapkan dari koleksi Kaisar Iblis. Semuanya adalah resep yang bagus. Tuan Zhan tidak dapat menahan diri untuk berbicara sendiri sambil membolak-balik halaman. Tiba-tiba, Tuan Zhan berhenti membolak-balik halaman. Matanya tiba-tiba terkonsentrasi. Menatap kertas kraft di wajah yang sepertinya telah dibaptis selama bertahun-tahun. Matanya penuh cahaya. Ada pil seperti itu. Ada pil seperti itu. Zantua tertegun untuk waktu yang lama. Dan bergumam pada dirinya sendiri. Old Zhan, ramuan apa? Xiao Yan telah melihat resep ini. Tapi dia tidak tahu seberapa baik atau buruknya. Sekarang dia melihat bahwa Zantua kehilangan ketenangannya. Dia menduga bahwa Zantua pasti telah melihat beberapa resep yang sangat baik. Dan rasa ingin tahunya muncul untuk sementara waktu.